Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini kita masih membahas matematika peminatan kelas 10 dengan sub bidang studinya adalah aljabar dan KD-nya adalah fungsi logaritma. Selamat mengikuti. Fungsi logaritma. Fungsi logaritma merupakan fungsi inverse dari bentuk perpangkatan atau bentuk eksponen. Contoh, yang pertama, 3 pangkat 5 sama dengan 243. Ekuivalen dengan log 243 bilangan pokok 3 sama dengan 5. Yang perlu Anda perhatikan di sini bilangan pokoknya adalah sama. Itu adalah kunci untuk mengubah eksponen ke logaritma atau logaritma ke eksponen. Yang kedua, 6 pangkat 2 sama dengan 36. Itu ekuivalen dengan log 36 bilangan pokok 6 sama dengan 2. Kita lihat bilangan pokoknya sama, yaitu 6. Yang ketiga, 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Itu ekuivalen dengan log 1000 sama dengan 3. Pertanyaannya, kenapa di sini tidak ada bilangan pokoknya? Kalau bilangan pokoknya 10, maka di sini tidak perlu ditulis. Sehingga kalau nanti Anda ketemu dengan logaritma, bilangan pokoknya ini nggak ditulis, berarti otomatis bilangan pokoknya adalah 10. Paham ya? Yang keempat, log 49 bilangan pokok 7 sama dengan 2. Itu ekuivalen dengan 7 pangkat 2 sama dengan 49. Bilangan pokoknya sama. Oke, sekarang yang ke nomor 6. Logaritma 81 bilangan pokok 3 sama dengan X. Kita disuruh mencari X. Maka bentuk logaritma ini kita ubah dalam bentuk eksponen dulu. Yaitu menjadi bilangan pokoknya 3, berarti 3 pangkat X sama dengan 81. Kemudian 81 kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Paham ya? Dengan demikian X-nya sama dengan 4. Oke, sekarang soal yang nomor 6. Log 625 bilangan pokok X sama dengan 4. Ekuivalen dengan X pangkat 4 sama dengan 625. Kita disuruh mencari X atau bilangan pokoknya. Maka 625 kita ubah menjadi 5 pangkat 4. Bilangan pokoknya berapa? 5. Karena apa? Bilangan pangkatnya sama. Dengan demikian X-nya sama dengan 5. Paham ya? Dengan demikian A pangkat B sama dengan C itu ekuivalen dengan log C bilangan pokok A sama dengan B. Yang perlu Anda perhatikan adalah bilangan pokok tetap bilangan pokok, yaitu A. Oke, kemudian A disebut dengan bilangan pokok atau basis dengan syarat A-nya harus positif dan A tidak boleh sama dengan 1. Berarti A-nya itu harus lebih besar dari 0 atau positif dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan dengan C itu adalah bilangan numerus dengan syarat C harus bilangan positif atau lebih dari 0. Sedangkan B-nya merupakan bilangan hasil dari logaritma. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Hubungan inverse antara fungsi logaritma dengan fungsi eksponen. Hubungan antara keduanya dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel. Akan ditunjukkan bahwa hubungan antara tabel fungsi Y sama dengan
fx sama dengan 2 pangkat x dengan fungsi y sama dengan fx sama dengan log x bilangan pokok 2 merupakan hubungan saling inves. Kita lihat. Untuk x-nya mulai dari 0, arah kanan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian arah kiri negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Kemudian nilainya untuk 0 kita masukkan 2 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2 dan seterusnya. Sedangkan arah kiri negatif 1 kita masukkan 2 pangkat negatif 1 sama dengan setengah dan seterusnya. Ini semakin besar ke kanan maka nilainya mendekati tak hingga. Sedangkan yang kiri semakin besar negatif maka nilainya mendekati 0. Paham ya? Ini sudah kita bahas pada video yang telah lalu. Sedangkan bentuk logaritma x bilangan pokok 2, kita perhatikan angkanya. Misalkan untuk x-nya sama dengan 1, maka log 1 bilangan pokok 2 sama dengan 0. X-nya 2, log 2 bilangan pokok 2 sama dengan 1, dan seterusnya. Sekarang yang kita perhatikan, di sana bilangannya 0, 1, 2, 3, di sini terletak di bawah 0, 1, 2, 3. Ternyata berbalikan. Yang bawah di sini 1, 2, 4, 8. Yang sini yang atas 1, 2, 4, 8. Sehingga angkanya berbalikan. Ini menunjukkan bahwa keduanya saling inves. Dari kedua tabel dapat dilihat bahwa fungsi y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x dan fungsi y sama dengan fx sama dengan log x bilangan pokok 2, keduanya saling inves. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Dari dua tabel tadi, kita akan menggambarnya. Tabel yang pertama adalah y sama dengan 2 pangkat x. Ini adalah tabel eksponen. Gambarnya yaitu kita pasangkan titik-titiknya yang merupakan pasangan titik ini. Contohnya misalkan 0,1, x-nya 0, y-nya 1. Kemudian 1,2, x-nya 0, y-nya 2. Kemudian negatif 2, seperempat. Negatif x-nya 2, negatif 2. Kemudian y-nya seperempat, dan seterusnya. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan dengan suatu kurva mulus. Maka inilah merupakan merupakan grafik dari y sama dengan fx sama dengan 2 pangkat x. Sudah pernah kita bahas. Sedangkan tabel yang kedua yaitu tabel y sama dengan log x bilangan pokok 2 yang merupakan invesnya. Kita gambar dengan memasangkan koordinat titik-titiknya. Ini sesuai. Misalkan ini 2,1, 2,1, 4,2, 4,2, kemudian 8,3, 8,3, dan seterusnya. Kemudian titik-titik ini kita hubungkan dengan kurva mulus. Inilah gambar dari y sama dengan fx sama dengan log x bilangan pokok 2. Kemudian dari grafik y sama dengan log x bilangan pokok 2, biru ini, merupakan grafik yang monoton naik. Berarti dari 0 kemudian ke kanan selalu naik, 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 dan naik terus. Oke, maka dapat ditulis untuk x2 lebih dari x1, artinya log dari x2 bilangan pokok 2 lebih dari log 1, log x1 bilangan pokok 2. Paham ya? Ini adalah selalu monoton naik. Oke, kita lanjutkan. Menggambar grafik fungsi logaritma dengan basis atau bilangan pokoknya yaitu A terletak antara 0 dan 1. Dengan menggunakan bantuan tabel, lukislah grafik fungsi y sama dengan log x bilangan pokok sepertiga. Dan sepertiga ini terletak di antara 0 dan 1. Oke, kita bahas. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Kemudian lebih mudahnya
kita mulai X dari 1. Kita masukkan ke persamaannya. Dari Y sama dengan log X bilangan pokok sepertiga dengan X-nya sama dengan 1 diperoleh Y sama dengan log 1 bilangan pokok sepertiga. Bentuk ini kita ubah dalam bentuk persamaan eksponen menjadi sepertiga pangkat Y sama dengan 1. Kemudian 1 kita ubah menjadi sepertiga pangkat 0. Berarti nilai Y-nya sama dengan 0. Karena apa? Bilangan pokoknya sudah sama, yaitu Y sama dengan 0. Kita tulis Y sama dengan 0. Paham? Oke, kita ulangi. Untuk X-nya 3, kita masukkan menjadi Y sama dengan log 3 bilangan pokok sepertiga. Kita ubah dalam bentuk persamaan eksponen sepertiga pangkat Y sama dengan 3. Kemudian kita ubah sepertiganya, 3-nya menjadi sepertiga pangkat negatif 1. Dengan demikian Y sama dengan negatif 1. Dan negatif 1 kita pasangkan pada 3. Oke, semakin paham ya? Oke, kita cari untuk X-nya sepertiga. Kita masukkan X sama dengan sepertiga, maka menjadi Y sama dengan log sepertiga bilangan pokok sepertiga. Kita ubah dalam bentuk eksponen sama dengan sepertiga pangkat Y sama dengan sepertiga. Kemudian menjadi sepertiga tak lain merupakan sepertiga pangkat 1. Dengan demikian Y-nya sama dengan 1. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana kalau misalkan X-nya 9? Kita masukkan Y sama dengan log 9 bilangan pokok sepertiga. Kita ubah sepertiga pangkat Y sama dengan 9. Dan 9 sama dengan sepertiga pangkat negatif 2. Y-nya sama dengan negatif 2. Paham ya? Oke, semakin paham. Sekarang bagaimana kalau 1/9? Kita masukkan menjadi log 1/9 bilangan pokok sepertiga sama dengan Y. Atau sepertiga Y sama dengan 1/9. Sepertiga pangkat Y, maaf. Sepertiga pangkat Y sama dengan 1/9. Dan 1/9 kita ubah menjadi sepertiga pangkat 2. Maka Y-nya sama dengan 2. Kita pasangkan 2. Oke. Dan seterusnya, maka untuk X-nya 27, maka Y-nya adalah negatif 3. Dan X-nya 1/27, maka Y-nya 3. Kemudian dan seterusnya diperoleh ini. Kemudian untuk grafiknya kita lukis pada slide berikutnya. Paham ya? Untuk mendapatkan tabel ini bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Akan kita gambar tabel yang telah kita peroleh tadi dari persamaan fungsi Y sama dengan log X bilangan pokok sepertiga. Kita buat pada koordinat kartesius sumbu X dan Y. Dari pasangan koordinat ini kita pasangkan titik-titiknya. Ini misalkan 27, negatif 3. 27 X-nya jauh, maka kita abaikan. Kemudian 9, negatif 2. 9-nya X, negatif 2-nya ini. Oke, terus 3, negatif 1. 3, negatif 1. Kemudian 1,0. 1,0. Kemudian sepertiga, 1. Sepertiga, 1 dan seterusnya. Kemudian titik-titik yang kita peroleh ini kita hubungkan dengan kurva mulus, maka menjadi bentuk kurva seperti ini. Dan inilah yang disebut atau yang kita kasih nama Y sama dengan log X bilangan pokok sepertiga. Paham anak sekalian? Oke, kita ulangi untuk bilangan pokok yang lebih dari 1. Selamat mengikuti. Agar konten video pembelajaran ini semakin berkembang, bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda tekan tombol subscribe. Jika tombol tersebut masih berwarna merah,
sehingga menjadi berwarna abu-abu. Kemudian Anda tekan tombol like dan share. Dan jangan lupa tombol loncengnya, agar setiap video yang saya upload Anda mendapatkan notifikasi. Silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya, saya tunggu. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe. Saya doakan semoga ilmu Anda bermanfaat. Kita lanjutkan. Oke, kita bahas menggambar grafik fungsi logaritma dengan basis atau bilangan pokoknya lebih dari 1. Dengan menggunakan bantuan tabel, lukislah grafik fungsi Y sama dengan log X bilangan pokok 4. Kita bahas. Kita buat tabel dengan baris pertama adalah X dan baris keduanya adalah Y sama dengan log X bilangan pokok 4. Kita mulai untuk X sama dengan 1. Kemudian kita masukkan dengan cara yang sama seperti slide sebelumnya. Maka untuk X sama dengan 1 diubah menjadi Y sama dengan log 1 bilangan pokok 4. Kita ubah menjadi persamaan eksponennya, yaitu 4 pangkat Y sama dengan 1. Dan 1 sama dengan 4 pangkat 0. Maka Y-nya sama dengan 0. Kita pasangkan Y-nya sama dengan 0. Kemudian untuk X-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke persamaannya. Maka menjadi Y sama dengan log 4 bilangan pokok 4. Kemudian kita ubah persamaan eksponennya. Dan 4 sama dengan 4 pangkat 1. Dengan demikian Y sama dengan 1. Kita pasangkan 4 dengan 1. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Untuk X-nya seperempat. Kita masukkan, maka menjadi Y sama dengan log seperempat bilangan pokok 4. Kita ubah persamaannya menjadi persamaan eksponen. Maka menjadi 4 pangkat Y sama dengan seperempat. Dan seperempat sama dengan 4 pangkat negatif 1. Berarti Y-nya sama dengan negatif 1. Kita pasangkan. Ya. Yang berikutnya, misalkan untuk X-nya sama dengan 16. Kita masukkan, maka menjadi Y sama dengan log 16 bilangan pokok 4. Kita ubah menjadi persamaan eksponen. Menjadi 4 pangkat Y sama dengan 16. Dan 16 itu sama dengan 4 pangkat 2. Maka Y-nya sama dengan 2. Kita pasangkan. Oke, paham ya? Sekarang berikutnya, untuk X-nya sama dengan 1/16. Kita masukkan. Maka menjadi Y sama dengan log 16 bilangan pokok 4. Kita ubah persamaan eksponennya. Dan 16 itu sama dengan 4 pangkat negatif 2. Karena bilangan pokoknya sudah sama, berarti pangkatnya yang kita samakan, yaitu Y sama dengan negatif 2. Kita pasangkan. Iya. Dan seterusnya. Sehingga dari 64 bisa ketemu Y sama dengan 3 dengan cara yang sama tadi. Oke. Kemudian untuk 1/64 X-nya, maka Y-nya ketemu negatif 3. Dan seterusnya kita bahas. Itu. Maka untuk X-nya semakin besar, maka
Z-nya mendekati tak hingga. Untuk X-nya semakin kecil mendekati 0, maka Z-nya semakin besar negatif atau tak hingga negatif. Paham ya? Itu caranya. Kemudian untuk grafiknya dapat kita lukis pada slide berikut ini. Oke, kita perhatikan. Untuk menggambar lebih mudahnya, tabel kita tulis lagi seperti yang kita dapatkan pada slide sebelumnya. Kemudian kita buat koordinat kartesius X dan Y, kemudian titik-titiknya kita pasangkan. Misalkan di sini adalah 64,3. 64,3 karena 64 ini jauh sehingga tidak bisa kita gambar. Kemudian 16,2. 16,2 ada titiknya. Kemudian 4,1. 4,1. X-nya 4, Y-nya 1. Paham ya? Kemudian 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian seperempat, negatif 1. Seperempat, negatif 1. Dan seterusnya. Kemudian titik-titik yang kita peroleh ini kita hubungkan dengan kurva mulus. Ya. Maka inilah grafik dari Y sama dengan log X. Bilangan pokok 4. Paham, anak sekalian? Oke, untuk kali ini tidak ada tugas karena biar adil dengan yang PTM. Anda tetap harus mempelajarinya karena nanti di penilaian tengah semester grafik ini akan keluar juga. Oke, demikian pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.